saya Karisa Putri Oktavia Jayanti. Saya dari 10 TKJ 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam PC. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah papan induk rangkaian yang berfungsi untuk menancapkan hardware seperti prosesor, memori RAM, kabel data, baterai CMOS, dan peripheral supaya komputer bisa berfungsi dengan baik. Di sini saya mau menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam motherboard. Yang pertama, terdapat soket prosesor. Tampilannya seperti ini. Dan yang kedua ada soket RAM. Tampilannya seperti ini. Yang ketiga ada soket USB. Tampilannya seperti ini. Dan keempat ada soket motherboard. Tampilannya seperti ini. Dan kelima ada soket USB. Tampilannya seperti ini. Yang keenam ada baterai CMOS. Tampilannya seperti ini. Dan ketujuh ada soket panel. Tampilannya seperti ini dan di sini ada berbagai warna. Dan di sini ada 24 konektor power. Tampilannya seperti ini. Di sini ada soket kabel patah sejumlah 39. Tampilannya seperti ini. Di sini ada chipset soldering. Tampilannya seperti ini. Seperti ini ya tampilannya. Di sini terdapat PCI, EI, dan IX. Tampilannya seperti ini. Di sini ada chipset Northbridge. Tampilannya seperti ini. Yang kedua adalah heatsink fan. Heatsink fan berfungsi untuk membuang panas yang ditimbulkan oleh prosesor dan didinginkan oleh heatsink fan. Tampilan heatsink fan seperti ini ya, terdapat ada kipasnya dan ada kabelnya. Kabelnya terdiri dari kuning, hitam, biru, dan hijau. Tampilannya seperti ini. Dan belakangnya seperti ini. Seperti ini ya guys. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses perintah dari pengguna dan menampilkan hasilnya melalui output hardware. Di sini terdapat prosesor. Tampilan prosesor seperti ini. Prosesor terdapat tampilannya seperti ini, dari belakang, dari depan, dari samping, dari bawah seperti ini, dan ini ditancapkan di motherboard. Di sini bisa dibuka mulai dari sini. Dari sini ya. Ini bisa ditekan, dibuka, dan ini dibuka. Tampilannya seperti ini. Dan ini ditancapkan seperti ini. Seperti ini. Dan tutupnya seperti ini. Dan bisa dikunci. Ini harus dikunci ya, wajib dikunci ini. Ditekan dan dikunci. Tampilannya seperti ini. Dan ini harus tidak boleh copot. Oke. Tampilannya seperti ini. Tampilan kunciannya seperti ini. Tampilan pembukaannya seperti ini. Tampilan dari hard disk drive. Hard disk drive terdapat seperti ini bentuknya. Di sini bentuknya persegi seperti ini. Yang keenam adalah
kabel data. Kabel data berfungsi untuk media transportasi data dari hard disk ke motherboard. Tampilan dari memori RAM seperti ini. Memori RAM terdapat banyak sekali jenis memori RAM. Dan ini memori RAM yang ada di dalam motherboard. Seperti ini ya. Dan belakangnya seperti ini. Gitu, warnanya hijau dan bentuknya seperti ini. Tampilan dari kabel data seperti ini. Terdapat warna hitam dan terdapat warna merah. Tampilannya seperti ini. Yang atasnya dan ini yang bawah. Dan ini untuk warna hitam tampilannya seperti ini. Enggak seperti ini. Dan ini tampilannya yang atas. Ini panjang banget, panjang, berukuran panjang. Ini juga sama, berukuran panjang, tapi masih panjangan yang hitam. Yang kedua ini adalah kabel data yang ditancapkan di motherboard. Yang kelima adalah memori RAM. Memori RAM berfungsi untuk memerintah sementara sebelum diproses. Yang ketujuh adalah baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk tenaga tambahan atau power untuk menyimpan figurasi BIOS supaya tidak hilang. ODD yang berfungsi untuk membaca dan menulis file dengan media penyimpanan optical disk. Di sini terdapat baterai CMOS, tampilannya seperti ini, seperti koin ya, tapi ini yang ditancapkan di motherboard seperti ini. Di sini biasanya ada labelnya dan ada mereknya. Di sini yang belakang. Terus yang depannya seperti ini. Bentuknya lingkaran, kecil, dan ditancapkan di motherboard. Tampilan PSU seperti ini, tampak dari belakang dan tampak dari depan, tampak dari samping dan tampak dari sampingnya. Di sini ada kabel SATA dan PATA, terdiri dari banyak banget kabel. Dan di sini ada kipas. Tampilannya seperti ini. Ini bisa dibilang power supply unit. Dan disingkat jadi PSU. Tampilannya seperti ini. Dan ini ada banyak kabel yang berwarna merah, hitam, kuning, ungu, hijau, dan abu-abu. Tampilannya seperti ini. Dari atas, dari bawah, dari samping, dari sampingnya. Seperti ini ya guys. Yang kesembilan adalah PSU. PSU berfungsi untuk mengubah arus AC, DC yang disalurkan ke dalam komponen dalam casing seperti motherboard, prosesor, ODD. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.